Halo, apa kabar pemirsa podcast Dwi Jendra Foundation? Ketemu lagi bersama saya Ida Bagus Bayu Bramantia dalam Inspirepedia. Dan seperti biasa di sesi Inspirepedia kami akan mengundang tokoh-tokoh yang bisa memberikan kita inspirasi, edukasi dan semua yang bersifat informatif. Dan untuk pagi hari ini saya mengundang bos saya di dunia advokat, organisasi advokat adalah salah satu dari panutan saya. Beliau sangat santun juga. Pokoknya yang satu ini luar biasa. Inspirepedia bersama Ide Bagus Bayu Bramantia. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa podcast Yayasan Dwi Jendra, saya perkenalkan Bapak Iwayan Purwite SH MH CLA. Selamat pagi Gus Bayu. Om Swastiastu, Bapak Iwayan Purwite. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih loh Pak, di antara kesibukan Bapak yang luar biasa mengurus organisasi, mengurus klien, mengurus apa lagi Pak? Keluarga. Dan sebagainya. Ini menyempatkan waktu untuk datang ke Yayasan Dwi Jendra. Ya, kami sendiri atau saya sendiri juga sangat merasa terhormat bisa diundang dalam acara yang bergengsi ini. Bener Pak, karena yang kita berdua kan orang-orang yang bergengsi juga Pak ya. Boleh dong kita promo diri sendiri. Baik, Bapak Purwite sekarang menjabat sebagai Ketua DPC Pradi Suara Advokat Indonesia Denpasar. Iya. Berarti salah satunya adalah Bapak emang selalu dipercaya ini Pak. Ada tips dan trik nggak Pak untuk mengelola suatu organisasi yang kita tahu nih Pak. Kalau advokat berkumpul itu gimana gitu loh Pak? Iya. Ya, benar sekali. Fondasi kepemimpinan memang harus dilakukan sejak dini. Baik. Dari kalau bisa di SMA, kalau enggak ya di universitas. Memang di universitas kebetulan saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Okay. Waktu itu satu angkatan yang dari Bali cuman saya. Nah di sana waktu itu saya nggak ada keinginan atau belum terpikirkan mau jadi apa. Yang penting waktu itu keluar Bali ingin menimba ilmu dan kebetulan diterimanya di Fakultas Hukum. Baik. Waktu itu memang ada yang atau kakak ada yang mengusulkan nanti jadi notaris aja. Ya. Sampai suatu saat ada yang disebut dengan orientasi waktu itu. Okay. Orientasi. Kemudian ada diundang 2 narasumber. Kebetulan narasumber itu adalah advokat. Namanya Bob Nainggolan dan Ruhur waktu itu ya. Beliau adalah advokat terkenal di Bandung. Dan juga alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Nah, kemudian di sana terjadilah dialog. Dan itu pertama kali saya mulai berpikir, wah, enak juga suatu saat jadi pengacara. Karena beliau Bob Nainggolan salah satu pengacara terkenal di Bandung dan sangat tajir. Waktu itu sedikit yang membawa Mercy Tiger. Jadi beliau zaman itu Pak ya. Zaman itu. Jadi beliau datang memakai Mercy Tiger sama seperti salah satu dosen kami di HI, yaitu partnernya Pak almarhum Mokhtar Kusumaatmadja. Itu hanya beberapa. Nah, itu mulai muncul terbersit keinginan jadi advokat. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana akhirnya bisa jadi pemimpin. Jadi di sana kami ada 3 kelas. Kelas A pada umumnya PMDK. Jadi lulusan terbaik itu dari seluruh Indonesia itu di kelas A. Kelas B itu ya
pada dasarnya kebanyakan sih juara-juara kelas di kampungnya lah. Nah, saya masuk di kelas C. Kelas C sedikit agak bandel-bandel dan kebanyakan dari Medan, dari luar Bali ya, kita berkumpul di sana. Nah, kemudian di semester 5 ya. Semester 5 saya ikut suatu organisasi. Sebenarnya mulainya dari semester 1 sudah mulai ikut, tetapi di semester 5 sudah dianggap agak senior. Nah, kemudian setelah ikut organisasi itu kebanyakan anggotanya orang dari Medan, Batak ya. Kemudian adalah pemilihan ketua waktu itu. Pemilihan ketua. Nah, kemudian ada yang berseloroh. Kalau organisasi ini dipimpin oleh orang Batak, pasti pecah gitu. Baik. Kita harus cari figur yang di luar orang Batak supaya organisasi tidak pecah. Dan akhirnya nama saya tersebutlah. Dan akhirnya menjadi pemimpin pertama organisasi itu. Kita akhirnya ketemu pembantu rektor dan seterusnya, register dan seterusnya. Nah, di sana mulai terbentuk bagaimana kita harus merencanakan sesuatu, kemudian memimpin rapat, kemudian membuat kegiatan, berinteraksi dengan teman, dengan dosen dan seterusnya. Jadi kepemimpinan itu mulai terbentuk di sana. Dan kebetulan juga anggota yang saya pimpin itu dari awalnya sudah orang-orang perantauan. Baik. Jadi wataknya memang sudah. Ya. Wataknya survivor Pak ya. Survivor ya. Sehingga untuk untuk bisa engage dengan mereka ya, dengan watak yang survivor itu tidak boleh dengan memakai sistem diskresi. Artinya kamu harus ini. Itu lebih ke lead by example. Lebih ke lead by example. Kalau bahasa sekarang jangan bossy lah ya Pak ya. Iya, karena pasti mental. Pasti berargumentasi lah semua gitu lah Pak. Karena mereka misalnya datang dari Binjai, dia termasuk ke juara kelas di Binjai, ada yang dari Palembang. Itu rata-rata sekarang yang sudah alumni, yang C yang banyak memimpin. Baik. Yang C. Itu kenyataan tuh Pak. Kenyataan. Yang menjadi kepala Bank Indonesia. Wow. Itu kelas C, kemudian anak buahnya ada yang kelas B. Ya, seperti itu. Termasuk juga yang sekarang menjadi wakil jaksa agung, itu salah satu teman saya yang juga bukan kelas A, tapi bukan bermaksud membedakan ya. Tapi mungkin jiwa survival. Ya, rata-rata memang begitu Pak ya. Kalau saya menanyakan ke masing-masing advokat, mungkin latar belakangnya hampir sama dengan Bapak ya. Maksudnya dengan latar belakang dari yang grup C itu Pak. Karena mungkin ada jiwa-jiwa survivor, jiwa-jiwa perlawanan, tapi belum tentu juga jiwa-jiwa itu bisa memimpin suatu organisasi. Kan begitu Bapak? Gitu. Karena memang adanya suatu hal yang di luar, terkadang menjadi seorang ketua tuh bakat juga Pak. Bakat untuk memanage orang dan sebagainya. Bahwa advokat juga sesuatu yang menjanjikan. Betul. Contohnya saja tadi Bapak tergiur Bapak nih, karena masih muda kan tergiur nih. Wah, ada mobil keren nih advokat gitu. Jangan kan begitu, mungkin kita lihat lawyer-lawyer yang ada di TV kan luar biasa itu Pak. Ternyata bisa memegang peranan penting. Tapi ada salah satu juga begini Bapak. Keberhasilan advokat kan juga tidak instan Bapak ya. Betul. Nah, Bapak juga sekarang mengadakan PKPA Pak. Banyak orang yang berpikiran habis PKPA, lawyer,
klien banyak dan sebagainya. Tapi kan itu belum tentu Bapak nggih. Dari Bapak sendiri sebagai ketua Pradi ini bagaimana menginspirasi kami yang mungkin sebagai advokat baru, advokat muda yang masih merintis dan sebagainya. Terkadang Bapak sendiri sadari Pak, dari sekian banyak anggota yang menjalani profesi sebagai advokat secara full time gitu Pak, mungkin tidak semua begitu Pak. Padahal sebenarnya cukup menjanjikan Pak nggih. Ya, betul. Ya, benar banget bahwa memang harus sekarang anak-anak kita atau boleh dikatakan generasi muda kita itu banyak pilihan. Pada waktu saya dulu ke universitas, sebenarnya di SMA saya sangat suka membaca Kompas. Dan halaman yang paling saya sukai adalah halaman luar negeri. Jadi sebenarnya saya pingin banget jadi diplomat. Diplomat ya. Tetapi tidak ada figur yang mengarahkan saya untuk bagaimana caranya biar bisa jadi diplomat. Akhirnya ya udah kita asal jalan dulu. Nanti kita lihat kita bisa jadi apa. Nah, oleh karena itu belajar dari apa yang saya alami, saya tidak punya figur yang mengarahkan tersebut, maka kami di DPC Pradi SAI Denpasar itu dari beberapa tahun yang lalu meluncurkan apa yang disebut dengan program Lawyer Goes to School. Lawyer Goes to School itu adalah sebenarnya cerminan dari kebutuhan saya dulu waktu saya SMA. Baik. Jadi kalau seseorang ingin menjadi sesuatu, baik banget kalau ada orang yang menginspirasi atau memberi dia semacam arahan. Kalau kamu ingin menjadi A, kamu harus mempersiapkan A, B, C dan seterusnya. Nah, terakhir program Lawyer Goes to School kita itu baru kita lakukan 2 bulan yang lalu ya. Dan saya sangat bersyukur bertemu dan satu meja dengan tokoh idola saya, yaitu Tantowi Yahya. Dan beliau adalah diplomat. Jadi sebenarnya orang seperti beliau yang saya inginkan jadi dulu. Cita-cita Pak ya. Tetapi terlepas dari itu ini bukan musibah, tapi tetap memang ini jalannya dan saya tetap bersyukur. Nah, kemarin kita diundang oleh sekolah internasional, salah satu sekolah internasional terkemuka di Bali. Dan di sana dia membuat 8 kelompok ya, 8 kelompok profesi yang mungkin bisa digeluti oleh siswa-siswanya yang nanti setelah lulus SMA. Ada kelompok hospitality, ada kelompok artis, ada kelompok jurnalis, ada kelompok law and diplomacy. Nah, kebetulan waktu itu saya ada di kelompok law and diplomacy. Jadi saya, Bapak Tantowi Yahya dan juga anggota kita si Katarina Nuts. Jadi, nah di sana kita memberi informasi kepada students apa yang harus mereka persiapkan kalau mereka ingin menjadi pengacara yang sukses gitulah. Jadi sebelumnya kita juga sudah ke SMA 1 Kuta Utara, SMA 5. Jadi ini kita mau tetap lakukan. Ya. Baik, itu menjadi salah satu program itu Bapak ya. Kalau dilihat tadi Bapak kan menyampaikan bahwa ingin sekali menjadi seorang diplomasi Pak. Diplomat ya. Seorang diplomat itu kan mewakili negara ya Pak ya. Betul. Kalau advokat mewakili juga Pak seseorang. Jadi hampir sama sebenarnya Pak ya. Ya, betul. Sebagai untuk mewakili, dan selain itu juga untuk menjadi seorang diplomat atau menjadi seorang advokat itu ada, kalau orang bilang itu pandai berbicara begitu Bapak. Ya, walaupun tidak hanya cukup dengan pandai berbicara Bapak ya. Kadang-kadang kalau asal nyeblak aja itu menjadi satu kelemahan kita. Seperti saya contohnya juga Pak. Dari dulu kan saya
Waktu SMA saya penyiar radio, MC, pandai berbicara. Ujung-ujungnya saya bekerja dengan menggunakan mulut saya, Pak, sebagai advokat gitu, Pak. Tinggal saya mendalami ilmu hukum. Memang namanya hukum alam, Pak ya. Kemana arahnya begitu, Pak ya. Baik, kalau ngomongin masalah organisasi Bapak ini, untuk sekarang kan ada masa bakti yang terbaru yaitu 2022 dan 2026. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Purwita, saya ditunjuk sebagai ketua humasnya Bapak ya. Dan saya harapkan ini bisa membantu Pradi SAI dan pasar ini khususnya Pak untuk dapat lebih bersosialisasi khususnya mengenai informasi-informasi advokasi Bapak. Sekarang mungkin kita kembali ke masalah warga masyarakat yang mengetahui bahwa pengacara itu kan menyelesaikan masalah dia. Dia tidak akan hadir ke kita kalau dia tidak punya masalah. Plus kalau dia ingin menghindari masalah, itu pun juga dia hadir kepada kami, kan begitu Bapak nggih. Salah satu yang bisa dilakukan oleh Pradi SAI dan pasar adalah adanya pos bantuan hukum. Bagaimana itu Bapak? Apakah kami sebagai warga masyarakat yang pastinya dia begini, kalau mau minta tolong Pradi SAI gimana sih gitu. Kan poinnya begitu Pak. Ya, saya lagi punya masalah nih. Katanya ada PBH nih. Gimana ini? Bapak Purwita, saya minta informasi mengenai itu Pak. Gimana itu Pak? Ya, saya pikir hampir semua organisasi advokat mempunyai PBH atau Pusat Bantuan Hukum. Cuman pertanyaannya adalah apakah itu hanya sekedar menjalankan titah undang-undang? Atau memang itu bisa menjadi bagian solusi dari masyarakat pencari keadilan yang berasal dari kaum marginal. Nah, kami berusaha menjalankan dua-duanya. Artinya dari sisi perintah undang-undang bahwa kita juga sebagai advokat harus memberikan bantuan yang bersifat pro bono. Juga ingin bantuan hukum yang kita berikan itu memang benar-benar ada gitu loh, nyata. Oleh karena itu Pradi SAI Denpasar merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya di Indonesia yang mempunyai gerai di mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Baik. Kebetulan gerai kita ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung. Jadi kami sudah 5 tahun di sana. Kita diberi satu tempat dan kemungkinan ke depan kalau gedung barunya sudah jadi, gerai kita akan lebih bagus lagi. Nah, kemudian kita tahu bahwa umumnya orang yang bermasalah itu tidak ingin terekspos pada dasarnya. Tidak ingin terekspos. Oleh karena itu oleh karena itu dia memerlukan ruang yang private. Nah, kebetulan sekarang atas keinginan Pemda Badung dan juga sangat relevan juga dengan apa yang kami pikirkan, bagaimana bisa menjaring masyarakat dari kaum marginal yang memerlukan bantuan hukum itu, dia bisa connect ke kita tanpa harus ribet gitu loh. Selama ini kan mereka sangat ribet bisa mendapatkan jasa dari kita karena ada persyaratan, misalnya dia harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu. Nah, tidak mampu itu kan sangat general Pak ya. Subjektif gitu loh. Subjektif. Ada yang bilang punya motor aja sudah dianggap mampu. Padahal punya motor tapi nggak bisa beli bensin kan. Sorry itu. Nah, akhirnya kami sekarang mengembangkan aplikasi. Aplikasi ini juga mungkin yang pertama di Pradi ya, di mana nanti aplikasi itu kita connect dengan website kita
begitu dia masuk ke Pradi SAI, di sana ada banyak room. Baik. Room. Salah satu roomnya adalah pemberian jasa hukum cuma-cuma. Nah, nanti masyarakat dimanapun, tidak terbatas di Badung, Denpasar, bahkan di seluruh Bali. Kalau ada yang kaum marginal yang tidak punya biaya dan ingin mendapatkan jasa bantuan hukum cuma-cuma, dia tinggal masuk gadget ya, di Pak, ya? gadget, dan itu tidak harus Android atau iPhone. Jadi semua Ngomongin merek. sorry ya, semua platform bisa. Ya. Karena kami juga bukan melihat ya, menduplikasi juga sedikit dari platform-platform dari Departemen Kumham misalnya. Itu begitu masuk di sana sudah ada room. Nah, begitu masuk itu dia tinggal mencantumkan nama, upload KTP-nya, foto, langsung upload. Kemudian di sana cuman ada pertanyaan paling 2 atau 3. Misalnya pekerjaan hari sekarang dan range penghasilan. Baik. Penghasil. Jadi sana kemudian habis itu dia milih mau dibantu untuk jasa apa? Jasa hukum ketenagakerjaan, hukum keluarga, pidana, perdata, agraria dan seterusnya. Di sana ada pilihan. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke sekretariat dan nanti kita tinggal follow up. Baik. Jadi sangat simpel. Jadi sementara ada di Puspom Badung Bapak ya, untuk sementara ini ya. Dan aplikasi ini akan segera terbit Bapak ya. Ya, sedang kita kerjakan. Ada bocoran Pak, kapan launching? Ya, berharap bulan ini sudah ini. Karena kebetulan kita kan ini ulang tahun ke-7 dan kita ada 2 bulan HUT. Perayaannya 2 bulan loh. 2 bulan. Jadi luar biasa kan. Maret ke Mei. Ya. Maret ke Mei. Jadi salah satunya nanti adalah launching aplikasi pusat bantuan hukum ini. Betul, hari Senin kami juga diminta datang ke Mall Pelayanan Publik untuk berkoordinasi dengan dinas terkait di sana. Baik. Ini Bapak, saya melihat dari SK yang ada ini Bapak, ada beberapa komite-komite yang sangat-sangat luar biasa ini Bapak ya. Contohnya saja komite perempuan dan perlindungan anak ini Bapak. Itu kan luar biasa Bapak ya. Jadi selama ini untuk komite ini sudah apa yang akan dilaksanakan Bapak? Karena kan permasalahan juga banyak di perempuan dan anak-anak ini sekarang Bapak. Ya, kita bersyukur bahwa teman-teman yang kita tempatkan di sana juga kita lihat latar belakang mereka. Ada yang memang mantan polisi yang memang pernah menangani atau ditugaskan di Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak. Baik. Dan kemarin juga pada bulan Desember kami mengunjungi 2 LKSA. Kalau dulu namanya panti asuhan ya. Panti asuhan. Di samping memberikan semacam edukasi dan donasi. Donasi makan siang bersama. Kami juga membawa anggota dari Komite Perlindungan Perempuan dan Anak, dan salah satu yang kami bicarakan waktu itu dengan pengasuh dari LKSA itu adalah kemungkinan untuk memberikan penyuluhan. Baik. Inspirepedia bersama Ide Bagus Bayu Bramantya. Terus kemudian juga tadi Bapak menyampaikan adanya kerahasiaan klien, juga itu salah satunya Bapak ya. Ya, betul. Karena mungkin kalau jiwa-jiwa lawyer itu kalau tidak viral itu kayaknya nggak terkenal gitu Pak. Padahal belum tentu juga gitu Pak ya. Iya. Klien juga
kalau saya lihat juga menjaga kerahasiaan klien malahan salah satu yang diamanatkan juga oleh undang-undang. Begitu Bapak nggih? Ya. Dan lawyer yang fenomenal yang sangat digandrungi Iya. kaum muda. Itu Ini pertanyaan saya mau menuju ke sana, Pak. Tapi muter dulu, Pak. Gimana, Pak? Yang fenomenal seperti apa, Pak? ya yang apa namanya? Yang mungkin orang pikir bahwa yang bersangkutan adalah lawyer panutan karena di sisi kekayaan mungkin Ya. apa namanya? Termasuk sukses, tapi sebenarnya yang bersangkutan kan keluar dari organisasi advokat karena dianggap melanggar kode etik. Baik. Kode etik. Kebetulan waktu itu yang bersangkutan adalah juga anggota Peradi. Oke. Tetapi yang bersangkutan akhirnya terbukti di sidang etik melakukan pelanggaran karena dia disclose rahasia klien yang sebenarnya harus dirahasiakan. Baik. Misalnya waktu itu dia menangani perkara tentang perceraian. Baik. Itu kan sifatnya aja tertutup. Tertutup. Tetapi dia malah press conference tentang kliennya. Nah, kemudian lawan menganggap bahwa itu adalah pelanggaran etik. Baik. Dan kemudian melapor ke Dewan Kehormatan. Dan kemudian dilakukan apa namanya klarifikasi dan juga mengundang saksi-saksi dan terus tentu saja alat bukti ya karena kalau kita bicara tentang suatu pelanggaran tidak terlepas dari alat bukti. Betul. Nah ternyata alat buktinya memang mendukung sehingga yang bersangkutan diskorsing. Cuman memang sayang sekali organisasi advokat kita terpecah belah. Okay. Sehingga untuk menegakkan kode etik itu agak berat. Okay. Agak berat karena orang yang sudah dihukum di organisasi advokat A. Bisa pindah ke B seperti itu. Oleh karena itu sekarang saya dengar ini sudah masuk prolegnas gini rancangan perubahan undang-undang advokat. Okay. Kalau tidak bisa disatukan kemungkinan besar nanti Dewan Kehormatannya yang akan satu. Jadi bentuknya federasi. Okay. Kemudian Dewan Kehormatan satu yang membuat kode etik satu, kemudian juga yang menyelenggarakan ujian juga satu. Tapi PKPA bisa oleh organisasi pelatihan itu Bapak. Ya, tetapi untuk ke ujian nanti federasi yang memutuskan. Baik. Kalau menurut Bapak sendiri apakah tindakan itu lebih efektif Pak kalau terjadi pelanggaran kode etik dari advokat? Nah, kalau dulu ya. Baik. Kalau dulu itu tujuan kode etik kan untuk mencegah advokat nakal. Okay. Sekarang benar banget yang rekan Bagus katakan, kita dengan gampang melihat di IG ya, di IG ataupun platform lain seperti Facebook, seseorang atau advokat A bahkan bisa mengupload putusan pengadilan yang dia menangkan, yang lengkap dengan nama kliennya, musuhnya ya Pak ya. Bahkan ada juga yang jangan sampai putusan Pak, kadang-kadang surat kuasa dia upload Pak. Kuat kuasa, kemudian juga rate ataupun apa namanya fee pengacara. Yeah. Misalnya untuk kasus perceraian mulai dari 3 juta gitu. Itu kan sesuatu yang sangat memprihatinkan, memprihatinkan. Tetapi itu sangat susah untuk ditertibkan karena multibar yang sekarang ada ini. Oleh karena itu kami di Peradi SAI Denpasar sangat bersyukur karena mayoritas anggota kita adalah anak muda yang bisa kita
bentuk dan didik dari awal. Bimbing Pak ya. Bimbing bukan didik ya, bimbing. Karena advokat nggak ada yang mau dididik Pak. Karena setara semua. Sampai saya harus memperbaiki kalimatnya Bapak. Saya nggak mau dididik Pak, saya maunya dibimbing. Baik, Bapak tadi juga menyampaikan sangat bersyukur sekali anggota Bapak khususnya PKPA yang sudah mengikuti PKPA ini kan bisa dibimbing dengan baik ya Pak ya. Mungkin itu juga salah satu pentingnya mengikuti PKPA di Pradi Suara Advokat Indonesia. Dari situ kita bisa membentuk karakter-karakter lawyer yang sebenarnya Bapak nggih. Dari situlah kayaknya kelebihannya Bapak. Kalau dari dunia perlawyeran Pak ya, kita kan bisa ngelihat secara langsung Pak. Oh ini organisasi ini gayanya seperti ini, organisasi ini tipe lawyer-lawyernya seperti ini begitu Pak. Nah yang saya ketahui kan bahwa Pradi SAI Denpasar dalam jangka waktu dekat ini akan mengadakan PKPA Bapak. Oke. Menurut saya apa yang menjadi daya tarik PKPA dari Pradi SAI Denpasar? Kalau saya memang ditunjuk sama Bapak Ketua kan sebagai humas, harusnya saya yang promosikan ini Pak ya. Tapi sekarang saya tembak langsung Pak Ketua. Saya mau belajar, mau dibimbing ini. Bagaimana Pak PKPA untuk Pradi SAI Denpasar ini Pak? Apa yang menjadi satu kelebihan di sana? Dari awal tagline ataupun moto PKPA kita adalah quality is our prime concern. Jadi concern utama kita itu di kualitas. Nah, salah satu pengajar di PKPA kita yaitu hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar. Beliau mengajar persaingan usaha waktu itu. Beliau sempat curhat ke saya. Pak, kok sekarang gugatan itu kok amburadul ya gitu dia. Amburadul. Apa maksud Bu Hakim? Saya sedang menangani satu perkara banding. Saya lihat dari alat bukti ini sangat bagus. Cukup alat buktinya. Kuat. Tetapi dari sistematika gugatan ini tidak bisa diterima gitu loh. Karena kabur, kemudian bertentangan positanya satu sama lain. Jadi dari eksepsi itu sangat layak untuk dikabulkan. Sehingga gugatan tidak diterima. Tetapi dari alat buktinya mendukung gitu. Terus dia bilang ini pasti permasalahannya di PKPA. Artinya pada saat pendidikan sepertinya tidak diberikan pendidikan yang memang benar-benar berkualitas dan memang A sampai Z. Makanya ibu itu memang selalu kita undang supaya beliau bisa memberikan secara langsung apa sih sebenarnya yang dibutuhkan seorang hakim supaya gugatan itu baik dan benar sesuai. Bahkan salah satu wakil ketua DPN kita yang sering memberi materi juga mengatakan kalau di gugatan kalian sampai itu tidak diterima ya, itu ada masalahnya ada di kalian. Kalau ditolak itu biasa ya. Tetapi kalau misalnya kurang pihak, gugatan kurang pihak, obskur libel, kemudian salah subjek. atau terjadi kekacauan logika. Itu berarti memang logika berpikirnya yang bermasalah di sini. Sehingga beliau mengatakan itu jangan pernah terjadi di Pradi SAI. Sebenarnya kita kalau dari Pradi SAI dapat
ya mungkin dalam tanda kutip musuh-musuh seperti itu senang sih Pak. Ya nggak Pak? Gampang. Oh Bapak malah bilangnya gampang jadinya. Gampang ya di kerjaan kita. Iya Bapak, tagline. Dan biasanya berseri. Berseri. Ada kemungkinan dapat fee lagi. Ya, memang kan itu jasa Pak. Kita sebenarnya harus juga menghargai bagaimana profesi kita, kan begitu Pak ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kualitas kita pribadi. Seperti Bapak bilang kan, quality is our prime concern. Yeah. Jadi selain kita juga akan mendidik, membimbing para advokat-advokat baru, bagaimana menjalani dunia advokat yang penuh dengan rintangan dan hambatan dan harapan yang tinggi, tapi berjuangnya harus fight sekali, kan begitu Pak. Yeah. Nah itu mungkin yang harus dipelajari. Dan orang juga mengatakan bahwa menjadi advokat itu terkadang kan learn by doing Pak ya. Learning by doing Pak ya. Dan itu juga harus dipelajari secara pelan-pelan. Baik Bapak, dari tadi Bapak memegang satu buku yang namanya Kitab Advokat Indonesia. Ini apa isinya Pak? Ya, ini wajib dimiliki semua orang nih Pak. Ya, ini adalah buku ketika Pradi masih jaya-jayanya. Baik. Ketika Pradi masih satu organisasi dan tidak ada organisasi lain atau organisasi tunggal. Okay. Jadi kami waktu itu dikasih bukan hanya undang-undang tetapi kode etik dan magang, kemudian itu full waktu itu. Jadi untuk bisa lulus itu sudah susah ya. Okay. Lulus sudah susah. Susah umumnya sekali, Pak, itu, Pak. 30 sampai 35% lah yang. Betul Pak. Setelah itu magang pun tidak gampang. Saya ingat waktu itu yang magang di tempat saya Pak Wirke yang sekarang menjadi komisioner Bawaslu Provinsi ya. Jadi beliau harus membuat resume selalu. Baik. Untuk perkara yang dia tangani minimal pidana 3, perdata 6. Kalau seperti itu. Dan itu harus dikirim ke pusat, baru kemudian dia bisa ikut penyumpahan. Kalau sekarang magang salah berbeda Pak ya. Nah sekarang kan bawain tasnya seniornya sudah magang gitu Pak. Nah sekarang kalau kita membuat yang begitu ketat, sementara yang lain 3 in 1 bisa dalam 1 bulan, PKPA, UPA dan penyumpahan. Iya. Jadi orang akan lebih memilih yang baik. Yang instan. Yeah. Sehingga ya bagaimanapun quality sepertinya sedikit diturunkan. Baik. Dengan adanya. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir Bapak dilihat dari Bapak figur sebagai ketua DPC Suara Advokat Indonesia Denpasar ini Pak, di balik ini kan kerjanya sebagai satu tim Bapak di balik semua nama-nama yang SK yang ada di sini, tentunya pemilihan daripada tokoh-tokoh yang ada di sini tidak sembarangan Bapak Mungkin secara Bapak Ketua mungkin bisa menyampaikan siapa sih yang ada di balik-balik semua ini Pak. Karena kalau saya bisa bilang, kalau saya sendiri yang advokat muda, kalau baca nih kan namanya memang nama-nama senior yang sangat-sangat berhasil Bapak Tapi secara general mungkin Bapak Ketua selama memimpin ini bersama dengan tim siapa saja ini Pak, sehingga menciptakan suatu kualitas yang luar biasa di Pradi Suara Advokat Indonesia ini Bapak. Ya, sebelum ke sana mungkin saya tambahkan sedikit buat calon-calon advokat ya. Nanti yang menurut saya akan berhasil ke depan adalah advokat yang memang sudah tersegmen, baik. Sama seperti yang terjadi sekarang di Amerika, di Australia, itu tidak ada general practitioner advokat ya. Atau boleh dikatakan tidak ada dokter umum lah. Yeah. Di sana semua spesialis. Baik. Kalau Anda punya masalah tentang misalnya hukum keluarga, sudah ada list attorney di bidang family law. Baik. Kalau mau pidana sudah ada criminal law. Kemudian ada ada employment law seperti itu. Yeah. Nah, oleh karena itu ada satu tips sebenarnya yang ingin saya
berikan ke calon advokat. Ini juga merujuk ke apa yang saya alami ya. Saya tidak ujuk-ujuk menjadi advokat. Saya untuk jadi advokat itu saya perlu waktu hampir 10 tahun. Benar, Pak. 10 tahun untuk akhirnya passion saya di sini. Nah, 3 tahun pertama saya di LSM. Baik. Di LSM, kemudian habis itu saya ke hotel. Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai paling tinggi saya pernah di hotel. Pernah jadi clerk, tapi juga pernah jadi human resources manager. Nah, itu mengantar saya bahwa akhirnya saya finally ya, singkatnya akhirnya saya berpikir bahwa saya cocoknya di corporate ini. Baik. Di corporate. Jadi sehingga di kantor kami kebanyakan kliennya itu adalah klien Korporasi, Pak, ya. corporate ya, karena memang kami dulu banyak berkecimpung di sana. Oleh karena itu kalau ada teman-teman, saya selalu ngomong begitu baik di PKPA maupun ke anak-anak magang, Dek mau jadi apa nanti? Mau lawyer di bidang apa? Narkotika misalnya atau di kriminal, sebaiknya maganglah di tempat yang relate dengan itu. Ya. Kalau mau langsung dengan kantor hukum ya berarti kantor hukum yang memang menangani masalah kriminal. Tapi kalau tidak, magang ke kejaksaan, magang ke kepolisian, di sana akan connect. Tapi kalau mau jadi corporate lawyer, coba ke dunia industri, ke dunia industri, karena di sana kita akan mendapatkan value atau boleh dikatakan apa sih yang sebenarnya mereka perlukan. Sehingga pada waktu kita memberikan konsultasi itu meet their expectation. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian tentang ini sebenarnya saya menjadi sintese ya, boleh dikatakan sintese antara kubu Pradi yang terpecah dulu waktu Munas di Makassar. Jadi waktu Munas di Makassar kita pecah. Kemudian untuk di Bali beberapa teman menginginkan yang sebagian adalah hadir dalam Munas di Makassar, menginginkan kita membentuk Pradi yang baru di sini. Nah, waktu itu yang besar di Pradi Denpasar, yang besar di Denpasar organisasi advokat adalah AAI dan IKADIN. Baik. AAI dan IKADIN. IKADIN itu ada Pak Ariel seperti itu, Pak Jimat ya. Kemudian di AAI ada Pak Robert. Kemudian ada saya, ada kemudian Bu Umi, Martina. Akhirnya teman-teman mencari figur yang kira-kira bisa diterima oleh teman-teman di IKADIN maupun di AAI. Karena kembali itu ke masa kelompok C lagi, Pak. Iya. Nah, setelah dibentuk tim kecil, akhirnya saya sendiri sebenarnya tidak pernah mengajukan diri ya, tidak mengajukan diri untuk ini. Tapi mereka melihat bahwa saya figur yang kira-kira diterima oleh teman-teman di IKADIN maupun di AAI, sehingga dimintalah ada Pak Ariel waktu itu, ada Pak Sedane, ada Pak Mudite dari teman-teman di IKADIN, kemudian dari AAI ada Pak Ngastawa, ada Pak Robert Kuana, kemudian ada Pak sekarang jadi bupati di Kolaka, Pak Simonahak seperti itu. Ya. Nah, karena saya tidak pernah berkonflik baik dengan kubu IKADIN maupun kubu AAI, akhirnya yaudah Pak Purwito aja yang sebagai ketua, kemudian sekretarisnya dari IKADIN yaitu Pak Jimat. Dan setelah itu kita melebur jadi satu, tidak ada IKADIN,
tidak ada tidak ada AI. Dan untuk membentuk ini kami juga tidak tidak sendirian. Jadi kita juga bikin formatur dengan melibatkan founding father boleh dikatakan founding father daripada terbentuknya Pradi SAI ya, seperti Pak Robert Kuana, Pak Ngastawe, Pak Sedana, kemudian Pak Suardana, itu semua memberi umumnya untuk tim intinya. Untuk ketua, jabatan sekretaris, bendahara itu mereka kasih masukan. Tetapi untuk mengisi anggota itu betul-betul kami melihat dari 3S. Setia, sedia, senang diajar. Ya, itu berarti kita termasuk ya. Iya. Jadi teman-teman, saya ada Dedi sama Hakim, berarti kita termasuk 3S. Ya betul. Jadi dari 4-5 tahun saya sudah bisa melihat mana yang setia. Artinya kalau ada kegiatan sering datang. Kemudian kalau kita tunjuk, oh jangan saya, berarti dia tidak sedia. Jadi kami senang menunjuk orang yang memang mau seperti itu. Dan senang diajar itu artinya menerima masukan, dibimbing lah Pak. Itu seperti kita harus seperti gelas kosong. Jadi orang-orang di sini adalah orang-orang yang memang menurut kami tim formatur mempunyai sifat 3S itu. Setia, sedia, dan senang diajar. Inspirepedia bersama Ide Bagus Bayu Bramantia. Terima kasih nih Bapak Purwite. Tapi sebelum kita mengakhiri, mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan Bapak sebelum kita mengakhiri ini Pak. Ya, waktu saya di Four Seasons Resort Bali, itu adalah hotel pertama saya di bidang hospitality industry. Kepala HRD saya bilang begini, kalau kamu, dia panggil saya Pur karena ya saya masih muda banget waktu itu. Pur, kalau kamu ingin menjadi orang sukses, dimanapun, dia bilang, jangan pernah membuat dirimu tergantung pada perusahaan atau tempat di mana kamu bekerja. Buatlah perusahaan itu tergantung pada kamu. Artinya bahwa kamu harus punya kualitas gitu. Punya kualitas sehingga pada saat nanti misalnya kamu dibajak oleh katakanlah organisasi lain atau perusahaan lain atau ingin ini, perusahaan akan mati-matian mempertahankan kamu dengan memberi mungkin posisi lebih tinggi atau salary lebih seperti itu. Bukan mereka mengharapkan kamu resign seperti itu. Itu sebaliknya. Oh, kamu mau resign? Ya, silakan. Jadi itu yang saya selalu ingat. Sehingga di Four Seasons dulu waktu pertama kali saya mengerjakan hampir setiap pekerjaan yang bukan job description saya yang diberikan. Termasuk saya menjadi kameramen, menjadi videographer. Waktu itu Four Seasons adalah the leading 5-star hotel di Bali. Dulu Amandari, tapi begitu ada Four Seasons, sehingga artis-artis Hollywood itu ke Four Seasons. Nah, keuntungannya waktu itu karena saya kameramen, saya bisa memfoto Van Damme, Whitney Houston, kemudian banyak lagi artis-artis Hollywood karena saya boleh warawiri. Padahal itu membuat saya tidak pulang awal ya. Karena umumnya gala dinner itu kan malam ya. Sementara kan jam kerja kita jam 9 sampai jam 5. Nah, itu membuat saya pulang, mandi, datang lagi ke sana untuk
membawa kamera dan juga video. Jadi saya juga bisa kategorikan Bapak Purwita bekerja di bidangnya juga sesuai dengan 3S Bapak ya. Bapak setia dengan bidangnya, Bapak geluti, Bapak juga bersedia menjadi videografer, bersedia menjadi macam-macam. Buktinya sekarang juga Pak Ketua juga bersedia juga hadir di sini mensosialisasikan. Terima kasih Bapak, dan juga Bapak senang melakukan itu. Kan itu yang paling penting Bapak. Betul. Baik Bapak Purwita, terima kasih sekali atas semua inspirasi yang diberikan. Seperti kita bilang pertama kan Bapak ya, bahwa kita ngobrol santai, pengen tahu hal-hal yang sifatnya menginspirasi. Ini kalau saya nanti menyimak lagi siaran ulang Pak ya, banyak hal yang bisa membantu saya untuk lebih fight di dunia advokat Bapak. Bahwa dunia ini memang berat Pak. Ya. Kalau saya mungkin mau tanyain ke Bapak, kasus apa sih yang paling berat? Kasus apa yang paling menakutkan? Ya pasti standar jawabannya begitu Pak ya. Tapi yang membuat kuat itu kan ada latar belakangnya itu. Seperti Bapak sampaikan tadi. Luar biasa Bapak, terima kasih sekali Bapak sudah hadir di Yayasan Dwi Jendra. Dan semoga pembicaraan kita untuk hari ini Bapak bisa banyak memberikan informasi, masukan dan juga edukasi untuk para pemirsa podcast Dwi Jendra Pasar. Dan kami dari tim juga mengucapkan mohon maaf Bapak apabila ada kekurangan dalam kegiatan untuk hari ini. Ya, kami juga sekali lagi mengaturkan limpah terima kasih atas undangannya. Dan mohon nanti kalau ada kata-kata yang nyerempet itu diedit aja. Ada nyerempet ya tadi? Ya Bapak. Yang nyerempet itu biar nambah viewer Bapak ya. Oke Bapak, saya tutup dengan Parama Santi Bapak nggih. Ya Om Santi.